Analisis hubungan kategorik dengan kategorik menggunakan uji chi-square. Tujuannya adalah mengetahui perbedaan proporsi atau persentase antara dua atau lebih kelompok atau sampel. Misalnya, kita akan menguji hubungan kelas perawatan dengan kepuasan pasien. Apakah ada perbedaan persentase kepuasan pasien antara pasien kelas VIP kelas 1 dan kelas 2? Kelas VIP misalnya kelas 1, kelas 2 berapa persen. Kemudian uji hubungan jenis kelamin perawat dengan kinerja. Apakah ada perbedaan persentase kinerja antara perawat pria dan wanita? Pria dan wanita, apakah ada persentase kinerja antara pria dan wanita? Kita akan melihat perbedaannya. Kemudian kita lihat pemilihan uji. Ini kan ada umur, berat badan, agama, jenis kelamin, umur, berat badan 1, pengukuran 1 dan 2. Untuk numerik adalah umur, berat badan, pengetahuan 1, pengetahuan 2. Untuk kategori itu agama, jenis kelamin, umur. Ini numerik ya, umur, berat badan, sama pengetahuan 1 dan 2. Yang diuji itu adalah kategorik dengan kategorik. Jadi jenis kelamin itu dengan berat badan, karena berat badan itu adalah numerik, jadi tidak bisa diuji. Kemudian umur juga numerik, tidak bisa diuji. Kemudian berat badan juga numerik, tidak bisa diuji. Jadi yang bisa diuji adalah misalnya pendidikan rendah dan tinggi dengan pengetahuan gitu. Sebelum membuat uji ada strategi analisis, yaitu pembuatan tabel silang, membandingkan perbedaan persentase antar kelompok, menggunakan uji statistik, menjelaskan kekuatan hubungan risiko OR dan ER. Tabel silang, ketentuan pembuatan tabel silang. Variabel independen pada baris, variabel dependen pada kolom. Independen itu pada baris, dependen itu pada kolom pengetahuan. Pada desain cross sectional dibuat persentase baris. Misalnya SD dengan jumlah 25, pengetahuan rendahnya 50, pengetahuan tinggi jumlahnya 5, pengetahuan tingginya lebih banyak 80%. Totalnya ada 25 orang. Tabel silang pada desain case control dibuat persentase kolom. Kita lihat distribusi responden menurut kasus kanker paru dan jenis kelamin. Ini jenis kelamin, ini kasus dan kontrol. Untuk laki-laki kasusnya 75, kontrolnya 30, totalnya 105. Perempuan 25, kontrolnya 70, 95. Jumlah 100, kontrol 100. Apakah uji chi-square atau Fisher eksak? Ketentuan uji chi-square adalah keterbatasan chi-square. Tidak boleh ada sel yang nilai E-nya lebih kurang dari 5 atau lebih dari 20 total sel. Solusinya adalah tabel besar, dilakukan penggabungan baris dan kolom. Untuk tabel 2x2 gunakan uji Fisher eksak.
Catatan untuk tabel kali 2 kali 2, bila ada sel yang nilai E-nya kurang dari 5, maka uji yang digunakan adalah fixer eksak. Bila tidak ada sel yang dinilai E-nya kurang dari 5, maka uji yang digunakan adalah chi-square. Pengkodean variabel. Untuk mendapatkan nilai OR yang benar, coding data harus diperhatikan. Kode harus konsisten antara variabel independen dan dependen. Variabel dependen yang menjadi pokok bahasan kasus sebaiknya di kode 1, sedangkan bagian yang sebaiknya di kode 0. Variabel independen yang konsisten kodenya mengikuti variabel dependen. Kelompok expose atau penyebab kasus diberi kode 1, kelompok non-expose atau non penyebab diberi kode 0. Contoh variabel dependen paru, kalau iya berarti 1, kalau tidak berarti 0 gitu. Seperti contohnya kalau merokok, kalau iya diberi kode 1, kalau tidak berarti 0. Perilaku baik 0, kalau buruk itu 1. Jadi yang buruk itu kode 1 karena kelompok expose atau penyebab. Langkah-langkah di SPSS, kode row diisi variabel independen row. Kalau kolom diisi variabel dependen. Kemudian pada kotak cross step checklist chi-square, jadi kita klik analisis, cross step, chi-square dan risk. Ini conteng, kemudian conteng pada kotak sel checklist row. Hasil analisis adalah status pekerjaan ibu dengan status tidak eksklusif dan ASI eksklusif. Kalau yang kerja itu tidak eksklusifnya 17, kalau tidak bekerja tidak eksklusifnya 7, kalau tidak bekerja eksklusifnya 18. Jadi lebih banyak pada ibu yang tidak bekerja 18. Nilai chi-square nya itu kurang dari 5. Persen chi-square ada 0,005. Jadi ini signifikan. Hasil OR-nya itu adalah rasio untuk status yang tidak bekerja dan bekerja, 5,464. Penyajian di laporan mendistribusikan responden jenis pekerjaan dan perilaku menyusui, jenis pekerjaan, menyusui, tidak menyusui, bekerja dan tidak bekerja. Kita lihat hasil analisis hubungan status pekerjaan dengan perilaku menyusui eksklusif diperoleh bahwa ada sebanyak 8 atau 32% yang ibu bekerja menyusui secara eksklusif, sedangkan di antara ibu yang tidak bekerja ada 18. Tidak bekerja ya ada 18 atau 72% yang menyusui secara eksklusif. Hasil uji statistik diperoleh nilai P0,011, maka dapat disimpulkan ada perbedaan proporsi kejadian menyusui eksklusif antara ibu yang tidak bekerja dengan ibu yang bekerja. Ada hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan perilaku ibu menyusui. Dari hasil analisis diperoleh OR-nya 5,464. Ini ya OR-nya. Artinya ibu tidak bekerja mempunyai peluang 5,464 kali untuk menyusui eksklusif dibandingkan ibu yang bekerja. Terima kasih, semoga bermanfaat.